Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi para pengikutnya. Bapa yang kudus, bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau, ya Bapa, ada di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga ada di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu, aku di dalam mereka, dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka, sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, yakni mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang diberkati Tuhan, ini adalah pekan Paskah yang ke-7, di mana menjadi pengingat bagi kita bahwa pekan depan kita akan merayakan Hari Raya Pentakosta. Sebelum turunnya Roh Kudus, Yesus sudah berdoa bagi para muridnya supaya mereka menjadi satu. Romo ingat-ingat ya, pesan kesatuan ini sangat penting belakangan ini. Lebih-lebih karena gereja mulai mengikuti dunia yang terbelah dengan arus informasi yang begitu beragam. Orang tidak mampu lagi melihat kebenaran yang objektif karena masing-masing orang merasa yakin punya kebenarannya sendiri. Di tengah zaman informasi yang begitu cepat, Tuhan mengingatkan kita satu hal ini. Bersatulah, lihatlah apa yang penting. Lihatlah bahwa identitas kita tidak bisa dilepaskan dari hubungan antara Yesus dan Bapa yang begitu erat. Kadang-kadang kita berpikir bahwa identitasku adalah apa yang kusukai, identitasku adalah apa yang kukerjakan sendiri, identitasku adalah pikiranku sendiri, dan Tuhan mengajakmu untuk keluar dari itu. Tuhan hari ini dalam bacaan Injil dengan begitu jelas mengatakan supaya mereka menjadi satu, murid-murid menjadi satu sama seperti aku dan engkau ya Bapa adalah satu. Maka kesatuan antara Yesus dan Bapa, kesatuan cinta ini, semoga menjadi pegangan bagi kita untuk mengarungi samudra informasi yang begitu beragam. Banyak orang saat ini punya preferensi politik masing-masing, punya preferensi sosial masing-masing. Oh, aku suka partai itu, aku suka partai ini, aku suka presiden itu, aku suka presiden ini. Dan akibatnya kita sebagai umat Allah yang nyata-nyata bukan dari dunia ini, kita malah ikut terbelah, terpecah-pecah. Ditambah lagi dengan perpecahan banyak denominasi yang atas nama kebenarannya masing-masing mulai lupa kepada siapa kita harus berpegang. Saudari-saudaraku, saya mengajakmu poin kedua, mari kita
saling mengasihi antar denominasi. Mari kita saling menghargai. Tidak perlu kita membangun narasi kebencian terhadap mereka yang datang dari gereja Kristen non-Katolik. Mari kita berusaha menjadi satu, karena yang kita ikuti adalah Yesus Kristus, Putra Allah yang hidup. Banyak di media sosial Romo melihat atas nama kebenaran iman kita kemudian jatuh dalam olok-olokan yang tidak perlu pada teman-teman yang berbeda gereja. Apabila yang diakuinya adalah Yesus Kristus, Tuhan yang sungguh Allah sungguh manusia, yang memberikan nyawanya sebagai tebusan dosa kita, maka tidak ada alasan untuk saling membenci. Mari kita saling mendukung satu sama lain. Mari kita saling memberikan kasih. Seperti Bapa mengasihi Yesus, Yesus mengasihi Bapa, dan kasih antara Putra dan Bapa itulah Roh Kudus. Kasih trinitaris ini yang harus kita bagikan kepada saudara dan saudari yang datang dari gereja denominasi berbeda. Itu poin kedua Romo. Dan poin terakhir Romo, seperti bacaan pertama, kita mendengar tadi kesaksian luar biasa dari Stefanus. Ya Tuhan, terimalah rohku. Karena Santo Stefanus memberikan nyawanya untuk kesaksian bahwa Yesus adalah Tuhan, mestinya kita bergandeng tangan. Sebagai orang-orang yang percaya, kita bergandeng tangan dan memberi kesaksian bahwa Yesus sungguh adalah Tuhan. Ini poin ketiga Romo. Tujuan persatuan di antara kita tidak lain tidak bukan adalah memberi kesaksian bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan masih banyak orang yang karena latar belakang budayanya belum mengenal Yesus secara utuh, secara integral. Maka daripada kita mencari-cari perbedaan di antara kita, mari kita melihat bahwa Yesus sungguh adalah Tuhan dan ini yang harus diwartakan dengan darah kita. Dengan kesaksian kita, sama seperti Stefanus dalam bacaan pertama. Luar biasa Santo Stefanus. Juga dalam kitab Wahyu kita melihat kesaksian orang-orang yang berani. Orang-orang yang membasuh jubahnya. Luar biasa ini. Orang-orang yang menerima upah hidup kekal. Dalam kitab Wahyu tadi. Adalah orang-orang yang juga berdoa. Ya, amin, datanglah Tuhan Yesus. Kita semua saudari-saudaraku harus mulai berani memberikan kesaksian yang mantap dan mantap tentang iman kita akan Yesus. Jangan merasa nyaman kalau engkau hanya bersaksi di kandang sendiri. You harus mulai memberi kesaksian bahwa Yesus sungguh adalah jalan, kehidupan, dan kebenaran. Juga di dalam luar kandang kita kepada orang-orang yang belum mengenal Yesus secara utuh. Jadi ada Bishop Barron, Uskup Barron yang sangat terkenal itu, mereka mengatakan kalau zaman para rasul, ada Stefanus, ada Paulus yang memberikan darahnya, ada para martir yang memberikan darahnya untuk memberi kesaksian. Sekarang ketika para romo bersaksi, para uskup bersaksi tentang Yesus, selalu akan disodori teh manis, kopi dan biskuit, kongguan. Jadi saudari-saudaraku yang diberkati Tuhan, lihat betapa jauh jarak kesaksian itu. Di belahan dunia yang lain masih ada orang-orang yang dipenjara, yang ditangkap diam-diam, dibunuh. Nigeria menjadi salah satu negara di mana pembantaian terhadap orang-orang Kristiani masih sangat tinggi. Sampai sekarang para martir masih mencurahkan nyawanya. Ada sensus yang tidak resmi keluar, sekitar 70 juta orang Kristiani dibunuh sejak awal abad pertama sampai abad ke-20 ini. 70 juta. Dan apakah kita berani ambil bagian dalam kesaksian yang menuntut darah itu? Atau kita cukup merasa nyaman saat disodori teh manis
atau kopi dan biskuit Konghuan. 3 poin ini semoga menjadi permenungan kita di hari Minggu Paskah yang ke-7 ini. Mintalah rahmat Roh Kudus supaya kita berani bersatu lalu bersaksi. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Thanks for watching. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share ya. Tuhan memberkati.